Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baiklah, teman-teman mahasiswa program Pascasarjana yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kembali lagi bersua untuk melanjutkan perkuliahan kita. Meskipun secara teknis tadi saya ada di kampus, tiba-tiba padam lampu ya, terpaksa lari lagi, pergi mencari tempat dan kembali ke rumah. Karena di Fakultas Tarbiyah padam lampu, di rumah berarti menyala. Jadi akhirnya agak telat untuk membuka Zoom-nya dan alhamdulillah kita bisa untuk memulai perkuliahan untuk pertemuan yang kedua. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan berikan waktu dan forumnya kepada kelompok pertama untuk mendiseminasikan tugasnya yang isunya adalah desain dan produksi media pembelajaran yang berbasis buku elektronik. Kira untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita berikan kepada kelompok satu untuk memimpin diskusi kita pada kesempatan ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik. Pertama-tama yang terhormat dan sama-sama kita muliakan, yaitu Bapak dosen pembimbing pada mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI, yaitu Bapak Dr. Abdul Halik, MPDI. Dan juga pada seluruh teman-teman pemateri pada hari ini, ada Ibu Nur Esa, ya, Pak Hasrudi, Ibu Mariam Karimatun Nisa, Bapak Muhammad Anugrah Ramadan, dan saya sendiri sebagai moderator pada hari ini. Baik, teman-teman yang sama-sama dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan memandu diskusi kita atau presentasi kelompok 1 dalam mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI, yang hari ini khusus membahas tentang berbasis buku elektronik interaktif. Selanjutnya, latar belakang daripada makalah yang kami atau materi yang kami diskusikan adalah teknologi merupakan sarana penyediaan yang mempermudah manusia memenuhi kebutuhannya di era modern ini. Perkembangan teknologi termasuk kebutuhan pada dunia pendidikan yang sebelumnya belum tersentuh oleh teknologi apapun. Dalam dunia pendidikan, pendidik menggunakan metode konvensional, di mana metode ini paling ampuh sebagai alat untuk menyampaikan sebuah materi kepada mahasiswa. Terkadang mahasiswa disajikan bacaan tanpa ada gambar penjelas yang mengharuskan pembaca membayangkan materi yang telah dia baca. Hal ini membuat pembaca bosan dan tidak nyaman dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, para peneliti sebelumnya menciptakan metode dan media yang menunjang materi pembelajaran. Pada proses pembelajaran, pendidik membuat media konkret yang digunakan untuk menyampaikan suatu materi. Media tersebut harus sesuai dengan materi yang disampaikan
gunanya untuk mempermudah mahasiswa dalam mencerna materi yang disampaikan oleh pengajar. Next. Selanjutnya, adapun rumusan masalah pada makalah kami atau hasil diskusi kami yaitu bagaimana media pembelajaran PAI berbasis buku elektronik interaktif. Adapun tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui media pembelajaran PAI berbasis buku elektronik interaktif. Selanjutnya, pembahasan kami atau yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian media pembelajaran, yang kedua, pengertian buku elektronik interaktif, yang ketiga, jenis-jenis buku elektronik interaktif, yang keempat, format buku elektronik interaktif, yang kelima, prinsip-prinsip buku elektronik interaktif, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan buku elektronik interaktif. Selanjutnya, saya sendiri akan menguraikan tentang pengertian media pembelajaran. Sebelum mengetahui lebih lanjut terkait media pembelajaran PAI berbasis buku elektronik interaktif, maka hendaknya terlebih dahulu mendeskripsikan tentang media pembelajaran. Jika dilihat dari asal katanya, media merupakan kata jamak dari kata medium. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti antara. Dari sudut pandang komunikasi, medium berarti sesuatu yang dapat menjadi perantara dalam proses komunikasi. Medium dapat juga berarti sesuatu yang dapat membantu penyampaian pesan dan informasi dari sumber pesan atau komunikator kepada penerima atau komunikan. Next. Selanjutnya, pengertian buku elektronik interaktif. Secara harfiah, e-book berasal dari dua kata dasar, yaitu bahasa Inggris, yaitu e atau elektronik dan book atau buku. E-book adalah buku cetak yang diubah ke dalam format digital melalui proses digitalisasi, sehingga buku tersebut dapat ditampilkan pada komputer. E-book sebagai multimedia pembelajaran sangat menarik karena ini memberikan ide, informasi, dan pembelajaran materi sesuai dengan tingkat siswa berpikir. Sebagai bagian dari informasi yang terkandung dalam e-book berbasis flash atau termasuk video, suara, musik, teks, animasi, film, grafik, gambar, dan data. Itulah pengertian buku elektronik interaktif. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya, yaitu kepada Ibu Nur Esa. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis buku digital. Jadi, adapun pengelompokan buku digital menjadi dua jenis yaitu yang pertama buku elektronik atau yang biasa yang kita kenal itu e-book dengan sebutan e-book. Contohnya yang pertama itu e-book format portable dokumen format. Mohon maaf Pak, kalau masuk nunggu karena mati lampu, jadi kurang bagus jaringan. Apa suara saya bisa terdengar?
Halo, Dengar. Masih bisa didengar, Bu. bisa? Oh, baik. Mohon maaf Pak, Bu, karena belum masuk, karena mati lampu. Jadi jaringannya kurang bagus. Jadi saya lanjut. Yang pertama tadi itu dari buku elektronik atau biasa yang kita kenal yaitu e-book. Nah, contohnya itu yang pertama, e-book dengan format portable dokumen format, atau yang biasa kita sebut dengan kata PDF. Nah, yang dapat dibuka dengan jadi PDF ini dapat dibuka dengan program Acrobat Reader atau sejenisnya. Yang kedua yaitu e-book dengan format hypertext makro atau HTM yang dapat dibuka dengan browsing atau Internet Explorer secara offline. Selanjutnya yang ketiga itu e-book dengan format aplikasi. Jadi e-book yang dapat dibuka pada suatu perangkat seperti komputer, smartphone, dan iPad. Selanjutnya yaitu buku audio atau audiobook. Audiobook pertama kali diperkenalkan oleh Apple melalui iTunes yang memberikan layanan unduh buku dengan dapat didengar. Dan berdasarkan pemaparan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa apa selesai bisa didengar? Dengar sih, Bu. Lanjut lagi sedikit lagi. Sampai di mana tadi, Pak? Sampai audiobook. Lanjut dulu. Oh, baik. Terus yang kedua yaitu buku audio atau audiobook. Jadi audiobook ini pertama kali diperkenalkan oleh Apple melalui iTunes. Dia memberikan layanan buku yang dapat didengarkan. Nah, jadi digital book interaktif ini atau pengembangan e-learning merupakan jenis e-book yang dengan format aplikasi karena buku digital interaktif, pengembangan e-learning harus terpasang di komputer agar dapat digunakan. Jadi e-book itu sendiri harus terpasang di perangkat-perangkat seperti smartphone atau komputer. Recording in progress. Bisa digunakan. Saya kembalikan ke penjelasan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nuresa. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Mariam Karimatun Nisa. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya terkait dengan halo. Silakan, Bu. Halo, Iya, Bu, silakan. terdengar nih Pak? Iya. Oke, baiklah saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan sebelumnya terkait dengan format buku interaktif. Tapi Pak, slide-nya bisa diganti dulu ke atas. Sebelumnya lagi. Oke, baik. Format buku elektronik interaktif ini dalam penggunaannya ada macam format buku elektronik interaktif. Di antaranya adalah PDF.
PDF atau Portable Document Format menjadi format digital yang sering digunakan saat ini. Format ini dibuat oleh Adobe System pada tahun 1993 untuk mempresentasikan dokumen. Kedua, ada Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman website. Dan yang ketiga adalah Extensible Text Markup Language, yaitu versi khusus dari HTML yang dirancang agar sesuai dengan aturan konstruksi. Yang keempat, ada Electronic Publication adalah buku digital yang memanfaatkan HTML dan XHTML yang terbuka. Selanjutnya yang kelima adalah ada Amazon Word, merupakan format proprietary Amazon. Jenis ini diantaranya mampu menyimpan hal-hal seperti bookmark, anotasi, posisi baca terakhir, nomor halaman, dan lain-lain. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Maryam Karimatun Nisa yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pemateri keempat, yaitu Bapak Muhammad Anugrah Ramadan. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya, bagaimana dengan audio suara saya? Masih bisa terdengar? Jelas, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, jadi insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah prinsip buku elektronik interaktif. Nah, tadi kita sudah bahas masalah buku interaktif, buku ajar elektronik interaktif itu apa. Nah, saya ulangi, buku interaktif ini yaitu buku non cetak. Nah, jadi buku ini dalam bentuk digital yang dikemas lebih variatif agar peserta didik mampu lebih menarik untuk mempelajari dan memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada 3 prinsip-prinsip pemilihan buku elektronik itu. Nah, yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini yaitu materi pelajaran hendaknya relevan, yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian potensi dan kompetensi yang diharapkan di apakah berarti materi pembelajaran atau bahan apa. Nah, yang kedua itu prinsip konsisten. Artinya ada keseimbangan dasar yang harus dikuasai peserta didik. Nah, andai kompetensi dasar yang mesti dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka bahan ajar yang mesti diajarkan pun meliputi 4 macam pula. Nah, yang ketiga itu ada prinsip kecukupan, yang artinya materi yang diajarkan hendak cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Nah, di sini materi yang diajarkan harus cukup dalam menunjang peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh sangat sedikit dan tidak boleh pula sangat banyak. Nah, apabila sangat sedikit, mungkin kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, sebaliknya pula, bila sangat banyak, mampu menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak diperlukan. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anugrah telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Hasrudi untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya kira mungkin suara saya kedengaran ya. Aman, Pak? Jelas, Pak. Jelas. Oh iya, terima kasih. Nah, seperti saya akan melanjutkan
pembahasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman pemateri tadi. Nah, adapun yang saya akan paparkan yaitu kelebihan serta kekurangan buku elektronik interaktif. Nah, seperti yang kita ketahui dan pahami bahwa memang sebenarnya buku elektronik ini biasanya itu berasal dari buku-buku tradisional yang menawarkan berbagai macam fitur, baik seperti suatu video, animasi, audio, bahkan video-video atau elemen-elemen interaktif ya, yang lainnya yang sehingga bisa memanjakan bagi para penggunanya. Nah, adapun beberapa kelebihan, bahwa kelebihan itu sebenarnya bagaimana agar kita bisa memaksimalkan ya buku elektronik interaktif ini agar menjadikan kita belajar lebih efektif dan lebih efisien lagi. Nah, kelebihan yang pertama itu dia dilihat dari segi interaktif dan engaging. Nah, maksudnya apa? Bahwa buku elektronik interaktif ini itu menawarkan berbagai macam pembelajaran cara-caranya, baik dengan memanfaatkan audio, bisa juga dengan video dan animasi yang telah tadi saya sebutkan, sehingga kita bisa belajar itu ya lebih terarah, lebih baik dan lebih efisien. Kemudian yang kelebihan yang kedua itu dari segi aksesibilitas dan portabilitasnya. Nah, artinya bagaimana ketika buku elektronik interaktif ini kita bisa akses melalui berbagai macam media, baik itu seperti misalkan komputer, tablet ataupun handphone atau gawai yang kita gunakan misalkan seperti saat ini, sehingga lebih memudahkan untuk kita mengaksesnya, lebih lebih mudah untuk membukanya dan mencari poin-poin atau topik apa yang ingin kita temukan. Kemudian kelebihan selanjutnya itu terdapat pada penyimpanan dan ruang. Nah, memang dalam penyimpanan dan ruang ini salah satu kelebihan yang sangat luar biasa. Karena jika kita misalkan ingin membandingkan dengan buku-buku tradisional, kalau kita mungkin memegang atau membawa 5 buah buku saja, ya tentu itu sudah berat dibawa kemana-mana. Tapi dengan memanfaatkan buku elektronik interaktif ini ya, itu bisa ratusan bahkan ribuan buku yang mungkin kita bisa akses hanya dengan menggunakan telepon genggam misalkan. Artinya memang dalam penyimpanan dan ruang itu lebih banyak disediakan, lebih besar penyimpanannya karena dia tidak berbentuk fisik. Nah, kemudian selanjutnya pada kelebihannya yaitu terdapat pada pencarian dan fitur penanda. Nah, artinya buku elektronik interaktif ini memang itu biasanya menyediakan fitur-fitur pencarian. Kalau misalkan kita ingin mencari topik tertentu atau inti pembahasan, ya bisa kita hanya klik satu kali, misalkan contohnya dalam Google Scholar, nah, itu akan tersedia ratusan bahkan ribuan mungkin referensi atau buku-buku yang ada yang ingin kita bahas, yang ingin kita cari. Begitupun dalam fitur penanda juga, nah, biasa kita jika kita memiliki bukunya, buku elektroniknya ya mungkin kita bisa tandai dengan cara mengkopinya, mungkin kita bisa tandai dengan menyimpannya. Artinya lebih mudah untuk kita akses kembali, lebih mudah untuk kita temukan kembali. Kemudian kelebihan selanjutnya itu terdapat pada pembelajaran yang disesuaikan. Artinya buku elektronik interaktif ini itu menyediakan konten-konten yang disesuaikan oleh pengguna atau oleh personalnya. Artinya jika dia ingin mencari buku atau topik yang lebih tinggi lagi pembahasannya, itu bisa juga diakses. Ataukah dia ingin mencari pembahasan yang masih minimal, artinya itu juga bisa diakses. Artinya dalam pengaksesannya itu sangat luar biasa diberikan kesempatan. Kemudian selain kelebihan tentu saja ada kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, kemudian dalam kekurangan ini bagaimana sebenarnya kita untuk meminimalisir agar kekurangan yang ada itu tidak menjadikan sebagai suatu penghalang untuk kita belajar lagi. Yang pertama itu dari segi kekurangannya terdapat pada pengalaman membaca yang berbeda. Artinya jika kita melihat atau bahas dari pengalaman seseorang, tentu ini masing-masing orang, masing-masing personal itu memiliki kriteria yang berbeda. Mungkin ada orang yang lebih suka membaca atau belajar
dengan menggunakan buku fisik atau buku-buku tradisional, artinya dia lebih memanjakan matanya, mungkin dia lebih bertahan lama membaca dibandingkan dengan membaca dengan melakukan membaca dengan memanfaatkan gawainya atau HP-nya. Kemudian yang kedua ada keterbatasan akses. Nah, meskipun buku elektronik interaktif ini bisa memberikan berbagai macam kemudahan kepada kita, namun juga terkadang ada kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan kita terhalang, seperti misalkan dalam akses internet, begitupun juga misalkan dalam kekurangan pengetahuan kita untuk memanfaatkan teknologi, sehingga kita terhalang untuk mencari lebih banyak referensi lain. Artinya keterbatasan dalam diri kita juga, seperti pengetahuan tentang teknologi itu juga biasa terjadi. Kemudian yang terakhir, kekurangannya itu terdapat pada ketergantungan pada teknologi. Artinya kalaulah semua pembelajaran kita, buku kita itu kita gantungkan pada teknologi, ya kalaulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti HP mungkin lagi macet, lagi hang, lagi rusak, mati total atau lowbat, sehingga kita agak sulit untuk mendapatkan atau untuk mencari kembali ya referensi atau buku-buku yang ada kalau kita hanya memanfaatkan HP kita saja atau elektronik kita saja. Nah, jadi mungkin itu saja yang sempat saya paparkan tentang kelebihan serta kekurangan buku elektronik interaktif. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak moderator kita. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asrudi yang telah mempresentasikan materinya. Seluruh pemateri juga kami ucapkan terima kasih, dan juga khusus kepada Ibu Amirillah yang hari ini telah membantu kami untuk share screen materi kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kali di antara teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan tentang topik yang kita diskusikan hari ini. Teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Pertama ada Ibu Marwah. Pada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja yang ini saya tanyakan, bagaimana dampak terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dari penggunaan antara buku tradisional atau cetak dengan buku elektronik interaktif. Terima kasih. Maaf Bu, bisa diulang sekali lagi biar kami bisa catat dengan baik. Oke, baik. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana dampak terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar dari peserta didik terkait terkait penggunaan buku tradisional atau cetak dengan buku elektronik interaktif. Apakah memang ketika kita menggunakan buku elektronik interaktif ini lebih signifikan hasil belajar dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik ini lebih maksimal dibandingkan dengan menggunakan buku tradisional atau buku cetak? Seperti itu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Suaranya termut, Pak. Pak Jalal. Oh iya, maaf. Terima kasih kepada Ibu Marwah yang telah mengajukan pertanyaan. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Jamaluddin Mangka untuk mengajukan pertanyaan. Pada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak moderator atas kesempatan yang diberikan, Bapak dosen yang sama-sama kita hormati, sahabat-sahabat mahasiswa yang sama-sama saya banggakan.
pertanyaan saya Pak terkait tadi dijelaskan banyak ragam tentang jenis-jenis buku elektronik dan berbagai formatnya. Simpel saja Pak, ketika kita ingin mengakses buku-buku elektronik seperti yang tadi dijelaskan oleh pemakalah, kalau misalnya ia dalam bentuk aplikasi, boleh tidak disebutkan aplikasinya apa saja? Kalau dia bisa diakses dalam bentuk situs web, boleh nggak memberikan kita rujukan situs-situs web yang bisa kita, kalau kita ingin mengakses buku-buku elektronik, khususnya buku elektronik multimedia yang mencakup berbagai elemen seperti teks, gambar, audio, dan video. Itu yang menarik, saya kira kita bisa terapkan di pembelajaran PAI. Karena yang umum kan kita dapatkan kalau berbicara buku elektronik itu biasanya dalam bentuk format PDF. Yang menarik saya kira tadi yang dalam bentuk multimedia. Nah, di mana itu kita bisa mendapatkan buku-buku ketika dia dalam aplikasinya apa saja, platformnya, dan situsnya. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Jamaluddin. Pertanyaan yang sangat menarik. Ini saya pikir sangat penting sekali untuk kita perhatikan bersama nanti jawaban dari pemateri. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Syamsul SPDI untuk mengajukan pertanyaan. Kepada Pak Syamsul, dengan hormat kami persilahkan. Oleh kelompok 1, mana pada pagi menjelang siang hari ini kita disuguhkan dengan pemaparan materi yang sangat luar biasa, dan tentunya dari jauh kami bisa menyimak berbagai macam tentang desain model pembelajaran berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Jadi mungkin yang saya ingin tanyakan, sebagaimana halnya menurut para pakar atau ilmuwan terkait dengan metode pembelajaran yang tentunya dalam pengelompokan media atau multimedia pembelajaran ada 6 item yang saya barangkali ingin saya sampaikan, saya kaitkan dengan desain apa yang telah disampaikan tadi. Yang pertama itu adalah medianya itu adalah benda yang didemonstrasi. Ya, sempat saya barangkali saya padukan dengan media yang disampaikan tadi. Kemudian komunikasi secara lisan. Kemudian yang kedua adalah gambar audio atau cetak. Kemudian gambar bergerak dan gambar diam. Kemudian mesin-mesin belajar seperti HP atau laptop dan komputer dan sejenisnya. Untuk itu saya kaitkan dengan pembelajaran PAI ini dari sekian multimedia yang akan kita padukan dengan pembelajaran PAI. Saya ingin penjelasan media apa yang paling cocok ketika kita dihadapkan dua unsur oleh keadaan itu lingkungan kita berada. Semisal di dalam suatu daerah itu kita tidak terlalu didukung oleh internet, jaringan dan sebagainya. Bahkan itu masalah teknologi yang kurang penguasaan ini. Sekaitan dengan pembelajaran PAI ini, kira-kira media-media apa yang paling cocok, yang paling tepat untuk bisa digunakan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya perjelas tadi tentang buku elektronik interaktif yang saat sekarang ini sudah begitu jauh berkembang.
dan itu adalah pertanda bahwa suatu kemajuan bangsa dan negara kita ini. Untuk itu barangkali bisa dijelaskan, karena sayang di balik sayang tidak seiring juga dengan kemajuan teknologi yang begitu maju ini, tapi tidak diimbangi dengan infrastruktur yang ada di wilayah kita di tanah air ini. Untuk itu bagaimana menyikapi tentang daerah-daerah yang infrastrukturnya yang belum begitu bagus, sehingga tadi ada muncul kelemahan dan kelebihan ini. Jadi menurut saya, pertanyaan saya, bagaimana menyikapi tentang model buku elektron ini, penggunaan buku elektron ini dengan daerah-daerah yang masih jauh dari jangkauan internet, jaringan, dan semuanya. Saya kira hanya ada dua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Samsul dan juga kepada seluruh penanya hari ini yang telah memberikan beberapa pertanyaan yang sangat menarik sekali untuk didiskusikan, dan saya pikir ini akan menambah wawasan baru tentang kita semua yang hari ini sedang mengajar, khususnya di dalam ruang lingkup elektronik, buku elektronik interaktif ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin menjawab di beberapa pertanyaan tadi. Gimana dengan pemateri? Jadi sambil menunggu pemateri, ya saya bacakan ulang pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Ini ada 3 pertanyaan dari Bu Marwa. Bagaimana dampak proses pembelajaran dan proses pembelajaran antara khususnya di sekolah ya, antara buku cetak dan elektronik ini. Bagaimana dampak terhadap proses pembelajaran siswa mengenai hal ini? Kira-kira mana yang lebih efisien begitu? Dan yang kedua dari Pak Jamaluddin tentang bagaimana cara akses kita kalau aplikasi, kira-kira aplikasi apa saja yang menyediakan elektronik e-book, elektronik buku ini, atau kalau situs web apa saja. Artinya beliau minta teman-teman jadi buka rahasia biar cepat, biar kita semua bisa mengakses elektronik. Dan yang ketiga dari Pak Samsul tentang media apa dari multimedia yang telah dijelaskan tadi yang kita gunakan dalam pembelajaran. Kira-kira media apa yang paling cocok untuk digunakan? Khususnya di beberapa daerah apalagi daerah-daerah yang terpencil, mohon maaf. Dan yang kedua tentang buku elektronik interaktif, bagaimana kita menyikapi daerah yang infrastrukturnya tidak maju seperti itu. Artinya untuk mengakses jaringan dan khususnya buku elektronik ini tidak memadai. Mana kita menyikapi hal itu. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri untuk memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada. Pada pemateri dengan hormat kami persilahkan. Saya ingin mencoba, Pak Moderator. Silakan Pak Asrudi. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan oleh Bapak Moderator kita. Jadi saya ingin mencoba sedikit menjawab pertanyaan dari saudari Ibu Marwah, yang mana tadi ada 2 poin yang beliau ingin tahu. Yang pertama itu bagaimana proses dalam pembelajaran antara baik melalui
media buku tradisional, begitupun dengan buku elektronik interaktif. Kemudian yang kedua yang poinnya adalah bagaimana hasil belajarnya antara kedua pembelajaran tersebut. Yang pertama yang ingin saya sampaikan atau bahas atau menjawab yaitu yang pertama dalam prosesnya. Ya tentu jika kita ingin membandingkan bagaimana prosesnya, yang mana lebih cepat mencari poin atau yang mencari yang mencari suatu permasalahan atau pembahasan, tentu jika ada orang satu diberikan sebuah HP dan orang yang lain diberikan buku, kemudian ingin mencari suatu kata atau poin-poin tertentu, tentu dalam proses tersebut lebih cepat mendapat orang yang diberikan sebuah gadget atau gawai, karena memang di situ seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kelebihannya itu salah satunya terdapat pada fitur pencarian yang sangat cepat. Kita hanya memasukkan kata, maka semua kata-kata yang berkaitan tentang itu akan muncul. Dibandingkan ketika kita membuka buku, tentu ya agak lama dalam prosesnya. Itu dalam prosesnya. Begitu, karena memang lebih mengefisienkan baik dari waktu, begitupun tempatnya. Kemudian yang kedua dari hasil belajar. Ya tentu hasil belajar ini biasanya orang personalnya itu berbeda-beda. Mungkin ada orang yang lebih mudah memahami sesuatu yang ketika dia membaca buku yang bersifat tradisional atau fisik. Juga mungkin ada orang yang membaca lebih cepat memahami ketika membaca buku melalui elektronik. Namun kalau saya pribadi misalkan bahwa saya biasanya lebih mudah memahami sesuatu jika itu sesuatu yang berbentuk fisik. Artinya kenapa? Terkadang sesuatu yang berbentuk fisik itu, buku itu, biasa kita adabnya lebih terjaga. Itu yang pertama. Karena adab ini biasanya lebih cepat membuat kita paham akan suatu hal tersebut. Ya, kalau misalkan dibandingkan dengan HP biasa dekat kaki, HP biasa di bawah, HP biasa dimanapun. Nah, tetapi kalau buku kan tentu kita memiliki adab terhadap buku, sehingga itu lebih memudahkan dari sisi keagamaannya, itu biasanya lebih memudahkan orang paham dalam hasil belajarnya. Kemudian misalkan juga mungkin teman-teman yang lain, para penghafal-penghafal ini, ustadz-ustadz yang ada di kelas kita ini, ya tentu jika dibandingkan yang mana lebih cepat menghafal melalui HP dengan Al-Quran yang fisiknya, ya mushafnya, ya tentu pasti mushaf akan lebih paham, lebih tertanam di dalam kepala kita, karena memang di situ ada suatu adab yang sangat-sangat berlaku ketika kita memang menghadapi atau ingin berhadapan dengan tentang ilmu. Ya berbeda dengan HP yang biasa mungkin kita bawa ke WC, mungkin ada yang di HP-nya tidak semua ada kebaikannya ya. Saya tidak menjudge, cuman ya namanya handphone, ya mungkin ada jeleknya, ada buruknya. Namun kalau misalkan Al-Quran Mushaf, tentu bagaimana kita sangat menjaga hal tersebut, sehingga biasanya berdasarkan hasil belajar itu biasa lebih cenderung menguntungkan terhadap sesuatu yang bersifat fisik. Ya, jadi itu saja, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Asrudi telah memberikan jawaban dari pertanyaan Bu Marwah. Selanjutnya, ada yang mau menambahkan mungkin materi yang lain? Menambahkan dari pertanyaan Bu Marwah. Ya, silakan. Baik, dari pertanyaan Ibu Marwah tadi disampaikan bahwa bagaimana dampak proses belajar dari peserta didik yang menggunakan buku yang menggunakan buku secara tradisional atau konvensional maupun yang menggunakan buku elektronik. Nah, di sini saya mengumpulkan beberapa penelitian. Yang pertama itu yang Abigail Joseph Kusumatuti dalam dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa menyatakan bahwa penerapan buku elektronik dalam proses pembelajaran
memiliki manfaat yang positif, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar, mulai dari hasil belajar, meningkatkan hasil belajar siswa. Di antara dampak positif dari penggunaan buku elektronik ini, yakni penggunaan buku elektronik yang sangat mudah dapat dibuka melalui smartphone. Kemudian tersedia dalam bentuk online, sehingga pengguna dapat mendownload kapanpun dan dimanapun. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh LAI pada tahun 2016 juga menyatakan bahwa penggunaan e-book ini dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik serta dalam proses pembelajaran siswa, sehingga siswa dapat senang, sehingga hasil belajar dapat meningkat sesuai dengan harapan. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ada Ibu yang telah menambahkan. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Marwah. Ada Ibu Marwah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh kedua pemateri. Saya rasa sudah cukup. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Marwah atas pertanyaan yang diajukan yang telah kita diskusikan. Dan selanjutnya pada teman pemateri yang mau menjawab, berikan jawaban di desa pertanyaan yang ada. Saya Pak Jamaluddin Langkah. Kepada Ibu Nur Esa, kami persilahkan dengan. Oke, baik. Jadi tadi pertanyaan Pak Jamaluddin Langkah yang saya tangkap itu aplikasi apa saja atau website apa saja yang bisa kita akses untuk melihat elektronik book ini. Jadi untuk aplikasinya yaitu yang pertama itu kita bisa akses buku e-book itu di Google Play Books. Dan yang kedua itu Amazon Kindle, dan yang ketiga itu All Reader, dan keempat itu Read Era. Selanjutnya itu Prestigio Book Reader. Nah, tapi tempat saya yang paling sering akses buku itu di Google Book. Di Google Book juga itu terdapat buku-buku jika buku atau buku-buku luar negeri atau apa, di situ juga ada. Yang penting kita ketik judulnya saja sudah bisa diakses. Dan untuk masuk ke situ di Google Book itu cukup searching saja Google Book dan masuk ke situsnya, tidak perlu download aplikasinya. Selanjutnya untuk website untuk bisa dapat melihat atau mengakses buku elektronik ini, yaitu yang pertama itu Open Library. Di situ juga terdapat websitenya, terus Mangbooks.net, terus yang ketiga itu getfreebooks.com, terus yang keempat itu bookreaks.com, terus freebooks.net, terus yang keempat itu booksgoogle.com. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Google juga itu memiliki Google Books. Terima kasih. Kita kembali ke. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Esa yang telah memberikan kita jawaban yang luar biasa sekali tentang situs-situs web yang menyediakan buku elektronik ini. Dan saya pikir itu jawaban yang sangat menarik sekali untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam mengerjakan tugas-tugas kampus dan lain sebagainya, atau kita ingin membaca buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Selanjutnya kami kembalikan dulu ke Bapak Jamaluddin Langkah. Ya, terima kasih Pak Materi, khususnya Bu Nur Esa tadi ya, banyak memberikan referensi aplikasi dan situs web. Nah, yang fokus pertanyaan di saya itu adalah yang multimedia dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran PAI misalnya. Apakah ada yang sudah ditemukan yang cocok untuk kita pakai dalam mengajar PAI atau
Itu kan tadi secara umum ya, secara umum. Nah, yang cocok ini kan desain pembelajaran untuk PAI, pendidikan agama Islam. Adakah misalnya aplikasi atau situs web yang berbasis buku elektronik multimedia yang bisa efektif dipakai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi secara umum tadi sudah bisa dicari di situ, cuma kalau bisa difokuskan khusus yang untuk pembelajaran PAI ya lebih lengkap lagi jawabannya. Terima kasih Pak Moderator dan pemateri atas jawabannya. Baik, terima kasih tanggapan yang diberikan oleh Bapak Jamaluddin Mangka. Jadi dari materi telah dipaparkan tadi, jadi Bapak Jamaluddin ini ingin yang lebih spesifik, ya, lebih spesifik khusus pembelajaran PAI, bagaimana adakah aplikasi atau situs web yang khusus secara itu. Tapi sebelumnya kami sampaikan bahwa saya pikir apa yang disampaikan Bu Nur Esa tadi sejauh ini kami mengerjakan sesuatu itu khususnya pemateri pada e-book ini hanya menggunakan yang itu dulu ya. Untuk yang selebihnya yang seperti Bapak Jamaluddin Mangka yang harapkan mungkin nanti semoga kita dapat bocoran dari dosen pembimbing setelah kita menyelesaikan diskusi kita ini. Seperti itu kayaknya Pak. Ya. Selanjutnya kami persilahkan ke pemateri lain atau pemateri lagi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Samsul. Jadi Pak Samsul tadi mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, dari banyak media dalam pembelajaran, dari banyak media, intinya multimedia yang dipadukan dengan PAI. Pertanyaan pertama yaitu, media apa kira-kira yang paling cocok untuk digunakan, khususnya di daerah-daerah yang sifatnya jaringannya kurang memadai. Dan pertanyaan kedua, beliau minta bagaimana kita menyikapi daerah yang infrastrukturnya tidak maju atau saya katakan seperti ini, sekolah-sekolah yang di daerah-daerah terpencil itu biasanya berbeda fasilitas yang ada dengan sekolah-sekolah yang di perkotaan seperti itu. Ya. Selanjutnya barangkali teman-teman ada yang mau memberikan jawaban. Saya mungkin moderator. Ya. Pada Pak Muhammad Anugrah Ramadan, pada Bapak dengan hormat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi pertanyaannya Pak Syamsul itu mengenai masalah suatu media di suatu wilayah pedalaman. Nah, kalau misalkan kita memilih mana yang paling cocok untuk dipakai atau digunakan di suatu wilayah pedalaman, kalau misalkan kita ingin memakai media elektronik atau e-book, kan kita sebagai guru harus harus berkorban untuk peserta didik. Nah, berkorban di mana pengorbanan seorang guru di sini? Seorang guru mungkin bisa ke suatu perkotaan di daerahnya untuk mencakup sebuah atau untuk mendapatkan internet, lalu mendownload electronic book yang telah disiapkan oleh platform-platform tertentu. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita ingin memberikan pengajaran atau pelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan media elektronik, selama masih ada yang namanya listrik, insya Allah di wilayah tersebut akan bisa memakai media elektronik.
agar peserta didik di wilayah tersebut juga tidak tidak ketertinggalan dalam menggunakan media elektronik. Nah, itu di suatu wilayah pedalaman. Kalau misalkan kita mau tahu apa yang paling bagus digunakan jika tidak ada internet, tetapi kita juga ingin peserta didik kita mengetahui atau belajar menggunakan media elektronik, nah bisa kita gunakan jalan seperti itu untuk mendownload terlebih dahulu buku-buku elektronik di perkotaan, lalu kita membawanya masuk ke wilayah kita untuk wilayah mengajar kita. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, jawaban yang sempat saya sampaikan kepada Pak Syamsul. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Anugrah yang telah memberikan jawaban yang sangat menarik sekali. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau kita bertanya tentang media yang paling cocok ya, khususnya di elektronik e-book ini, karena hari ini pas sekali kita memang membahas tentang buku elektronik. Jadi solusi yang sangat baik untuk kita gunakan adalah kita, karena saya pikir seorang guru walaupun dia mengajar di daerah pedalaman, walaupun dia mengajar di daerah-daerah yang akses jaringannya tidak memadai, tapi dalam satu pekan rata-rata guru itu pasti keluar. Rata-rata guru keluar untuk mencari jaringan. Apalagi misalnya kayak Pak Samsul ini kan masih ada jaringan, walaupun tidak stabil setiap saat. Jadi di saat stabilnya jaringan itu kita usahakan buku-buku elektronik yang kita butuhkan itu kita download memang. Atau misalnya kayak saya mungkin seperti itu biasa. Kalau ke tempat yang ada wifi-nya, nah itu kesempatan untuk download banyak hal, ya kan? Atau ada rumah teman yang ada wifi, kita download memang itu. Nah, termasuk saya secara pribadi biasanya di YouTube itu saya download banyak hal di YouTube. Nah, kalau mati lampu kadang baru dibuka karena tidak ada jaringan. Kalau tidak ada jaringan baru kita buka. Jadi seperti itu. Kalau kita di daerah-daerah yang jaringannya kurang memadai. Yang kedua tadi ada pertanyaan kedua tentang bagaimana kita menyikapi daerah yang infrastrukturnya atau fasilitas-fasilitas di sekolah atau di fasilitas kita itu tidak maju atau tidak memadai seperti itu. Saya pikir ini hampir sama dengan pertanyaan pertama, bahwa kita memang walaupun hari ini kita bahas tentang electronic book, tapi kita tidak memaksakan untuk semua pengajar, semua orang menggunakan electronic book. Karena pada daerah seperti yang disampaikan tadi, walaupun kita sudah sampaikan download dulu, tapi kalau memang kurang memadai, ya apalah daya kita. Kita cari solusi baru, ya seperti itu. Saya kembalikan dulu kepada Pak Samsul, atau ada teman-teman yang mau menambahkan dulu? Mohon maaf Pak Samsul. Saya kembalikan kepada Pak Samsul. Silakan Pak. Baik, Saya mungkin sedikit. terima kasih Pak. Gimana? Sudah? Ya, sudah Pak. Sudah tidak ada lagi. Ya, baik, terima kasih Pak moderator. Jawaban oleh saudara kita tadi, oleh Pak Anugrah ya, Ramadan. Saya kira beliau tadi sudah luar biasa memberikan solusi di mana terkait khususnya daerah kami ini yang memang sangat jauh dari semua akses, baik dari internet maupun di penerangan. Ini kami memang betul-betul ini. Mungkin kalau saya sekarang ini berada di ibu kota kecamatan,
Itu pun ibu kota kecamatan kami ini, yaitu tadi lebih banyak tidak stabilnya jaringan bahkan penerangan daripada stabilnya. Ini sudah ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten kita mungkin melangkah mungkin 1 hari full kita ke sana untuk bisa menikmati ini tadi barangkali internet dan jaringan yang bagus. Yang paling kronis setelah tempat mengajar saya ini yang saya tempati dalam itu, sama sekali di dalamnya itu madrasah kami itu tidak ada PLN, yang ada yang kita gunakan biasa genset. Untuk itu memang tingkat kesulitan kami untuk mencapai ini yang namanya kemajuan teknologi ini memang adalah suatu pekerjaan yang luar biasa. Sehingga mungkin tadi itu arahannya saya terima, karena adalah solusi yang terbaik adalah harus upaya yang kita seorang guru tentunya harus bekerja keras untuk bisa mengikuti perkembangan dunia perkembangan. Maaf Pak, termute. Suara Anda tidak terdengar, Samsul. Maaf, Pak Samsul. Termute ininya, Pak. Sekolah, tetapi ternyata setelah tiba kita di sekolah ya sudah kurang cas HP dan biasanya belum selesai proses pembelajaran sudah lowbat HP atau laptop dan itu terhenti di saat itu untuk kita melakukan aktivitas selanjutnya karena bukan hanya 1 kelas tapi 3 kelas kita dalam setiap hari. Sehingga dengan kendala itu kami mencoba untuk melakukan ini selama ini, tetapi yang mungkin saya pahami dari rekan-rekan adalah upaya kita seorang guru. Saya barangkali juga di forum ilmiah ini sekaligus nanti akan melalui bimbingan dosen kita, saya sangat ingin mendengarkan masukan-masukan dari rekan-rekan karena ini forum ilmiah dan tentunya rekan-rekan yang ada di perkotaan akan sangat mengetahui dengan kondisi yang ada di pelosok tanah air kita, khususnya di daerah kami ini, di Sulawesi Barat, di Kabupaten Mamasa yang kabupaten ke-6 dan sangat kesulitan akses. Untuk itu, dari kejauhan kami menikmati perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini. Tetapi di benak kami ini, yang ada di pelosok tanah air ini, ada pikiran kami yang kayaknya melayang-layang bahkan menanyakan ini kepada dunia, khususnya pemerintah kita. Karena sekali lagi saya katakan, kami juga ingin berkembang, kami juga ingin maju, kami ingin menikmati yang namanya ini kemajuan. Tetapi apalah daya, seperti hanya kami biasa rapat-rapat Zoom, kami biasanya merasa terjustis bahkan terintimidasi. Karena ketika dalam rapat Zoom itu, kami berada di daerah kami ini, khususnya di sekolah. Ya, apatah lagi kalau di luar sekolah. Kami diharapkan untuk misalnya hadir di ruang Zoom. Tetapi ketika kita tidak hadir, maka kita akan dapat teguran keras dari atasan. Dan yang saya tanyakan, apa hanya yang paling pertama ini tadi? Yang paling diprioritaskan ini apakah impranya dulu yang harus diperbaiki atau fasilitasnya itu? Yang saya maksud adalah banyak kegiatan yang dilakukan secara online tetapi infrastruktur pemerintah tidak memadai. Saya bertanya-tanya, kenapa kita ini diintimidasi? Kenapa kita tidak diperlakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan kita? Jadi inilah barangkali banyak pemaparan yang ingin saya dapatkan dari teman-teman. Mana yang pertama itu dibenahi? Apa infrastrukturnya atau apa programnya itu yang disampaikan tadi begitu luar biasa, tetapi tidak ada daya dukung dari lingkungan setempat sehingga kita betul-betul kewalahan dan sangat susah untuk mengimbangi atau mengikuti ini perkembangan keadaan ini. Dan sejatinya kalau kita rujuk pada undang-undang ini pemerataan baik dari sarana dan prasarana dan
akses pendidikan ini, kita ini sangat mengharapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kami, saya mohon maaf, ini di forum ilmiah ini mungkin bisa memberikan solusi yang terbaik terkait dengan infrastruktur, dengan prasarana yang ada di daerah kita, khususnya di Indonesia ini, sehingga kami pun juga merasakan apa yang namanya itu perkembangan, apa yang namanya itu kemajuan. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Samsul yang telah berikan kita semua pandangan baru bahwa ternyata ada daerah-daerah yang seperti yang Pak Samsul katakan tadi, dan saya pikir ini menjadi PR kita semua selaku orang yang bergelut di bidang pendidikan untuk memberikan solusi dari hal-hal seperti itu. Walaupun dari keluhan Pak Samsul tadi, atau bukan keluhan sih, tapi apa yang dikatakan Pak Samsul tadi, saya pikir ini menjadi hal yang Pak Samsul sendiri sebisa mungkin nanti akan memberikan solusi yang luar biasa, khususnya di daerah Pak Samsul. Bagaimana ke depan ada akses yang soal itu. Karena kita ini soal fasilitas, Pak. Ya, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, ini ya adalah fasilitas yang harus kita pikirkan bersama. Soal perkuliahan kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya bagaimana dosen seperti ini. Soal kita menjadi guru pun seperti itu. Ini yang kita harus pikirkan solusinya. Ini PR kita semua. Dan mungkin nanti ada solusi dari Pak dosen juga. Ya. Baik. Ada mau tambahkan ini, saya lihat boleh Pak Muhammad Afiq Siddiq. Silakan Pak menambahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, jadi sebenarnya penyebab daerahnya Pak Samsul itu tidak stabil jaringannya, sebenarnya itu daerahnya Pak Samsul itu sudah sampai jaringan di sana, bahkan sudah stabil. Jika saja dana pembangunan BTS itu, Best Transceiver Station, itu tidak dikorupsi oleh Bapak Ahsanul Kossasi yang sekarang ditahan oleh Kejagung. Jadi kalau kita bertanya solusinya apa, kita tidak bisa bertanya solusi ke Pak Samsul, kita tidak bisa bertanya solusi ke pemateri. Solusinya ada pada pemerintah. Jadi bagaimana supaya balance itu SDM dan infrastruktur, dananya harus tepat pengalokasiannya, dananya harus sampai pada proyek-proyek yang telah ditentukan. Akibatnya sekarang Pak Samsul daerahnya tidak stabil jaringannya. Karena apa? Karena itu tadi dana pembangunan BTS-nya itu tidak sampai ke lokasinya Pak Samsul. Jadi insya Allah ke depannya nanti kita doakan pemerintah kita, karena nanti ini sudah dekat juga pemilihan, pilihlah yang betul-betul berwawasan, yang betul-betul baik untuk membangun Indonesia ke depannya. Karena itu yang kita impikan ya sama-sama, Indonesia Emas 2030. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan sedikit. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad Afiq Siddiq yang telah memberikan sedikit tambahan, banyak tambahan dan pencerahan untuk kita semua. Dan ini kesempatan Pak Samsul ini, kalau mau akses ini musim-musimnya, ya silakan Pak Samsul bagaimana memikirkan di sana. Kesempatan mau diberikan akses banyak. Saat ini suara Pak Samsul sedang didengarkan oleh calon-calon, walaupun kita tidak membahas soal itu di room ini. Ya, baik, terima kasih kepada semua pemateri, semua penanya, dan seluruh audiens pada hari ini. Dan juga mohon maaf kepada dosen pembimbing yang mungkin kelamaan mendengarkan diskusi kami yang mungkin tidak terlalu mengena mungkin, tapi kami berharap nanti dosen pembimbing bisa memberikan banyak tambahan, pencerahan untuk kita semua. Oleh karena itu, untuk mengefisienkan waktu dan kita membutuhkan, kita akan mendengarkan nasihat-nasihat, arahan-arahan dari
dosen pembimbing pada mata kuliah ini, kepada Bapak Dr. Abdul Halik MPDI, kami persilahkan dengan hormat. Nah, karena di kompleks lagi azan, kita selesaikan azan dulu. Oke, baiklah, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa tadi diskusi kita yang diantarkan oleh kelompok 1 yang terkait dengan salah satu jenis ya media pembelajaran berbasis digital dalam bentuk pengembangan bahan ajar e-book ya, atau PDF book. Dan saya kira apa yang diperbincangkan tadi sesuatu yang sangat penting dan ini akan menjadi modal kita dalam pengembangan kompetensi kita ke depan. Oleh karena itu kita patut berikan apresiasi dengan aplaus untuk kelompok 1 hari ini. Baiklah, saudara-saudari sekalian, saya berangkat dari mana ya untuk memberikan komentar dari perbincangan yang terakhir barangkali. Karena dari keluhannya atau penyampaian dari Pak Samsul, kalau ini tidak diselesaikan ya percuma kita berbicara tentang
aplikasi atau pembelajaran digital. Dan ini juga yang menjadi temuan kami dalam sebuah riset tahun 2021. Ketika kami melakukan penelitian, pada waktu itu objeknya adalah kampus kita sendiri, Yayan Parepare. Ada memang beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam implementasi pembelajaran berbasis digital, termasuk ya penggunaan e-book atau book PDF atau flipbook dan seterusnya. Jadi yang pertama itu adalah akses internetnya ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Samsul, dan ada solusi yang sifatnya agak kritis ini ya dari Pak Afif ya, dan solusi praktis dari teman-teman. Saya kira itu semua berkontribusi. Jadi tentu ya, bahkan di chat tadi ada yang menawarkan ya Pak Samsung jadi ini ya, masuk dalam kontestasi pemilihan bupati gitu ya. Ini yang luar biasa. Jadi yang pertama ya memang masalah akses internet online ya, kalau dalam hal implementasi pembelajaran elektronik atau pembelajaran berbasis digital. Jadi namun disayangkan di tempat di mana Pak Samsul mengabdi belum ada akses internet. Ini juga yang menjadi problem ya. Sesungguhnya di era revolusi industri ada ketika masifnya di tengah pandemi COVID kemarin itu, masifnya penggunaan atau beradaptasi dengan dunia revolusi industri 4.0. Ada sinyalemen yang berkembang bahwa sesungguhnya kita di Indonesia ini menjadi korban dari akselerasi itu. Korbannya adalah tidak merata pembangunan atau belum merata pembangunan. Jadi yang menikmati dari implementasi revolusi industri 4.0 itu adalah orang-orang yang ada di perkotaan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Samsul, ketika ada pertemuan online gunakan Zoom, maka tentu kewalahan ya. Apalagi kalau misalnya lagi di tempat kerja tiba-tiba diundang untuk mengikuti rapat Zoom, lalu harus mencari tempat ke ibu kota kecamatan misalnya, kalau lagi hujan atau jalanan rusak, kira-kira bagaimana? Ini juga jadi problem. Dan salah satu yang sinyalemen kemarin ini mengatakan bahwa kita adalah menjadi korban karena itu tadi disparitas pembangunan di Indonesia belum merata, termasuk akses internet itu sendiri belum merata. Ya, meskipun ya program dari pemerintah kemarin penyebaran BTS untuk provider internet seluruh Indonesia itu harus tersambung ya. Bahkan pernah saya mengunjungi salah satu pulau di dekat Kalimantan itu, ada akses internet awalnya, bahkan punya tower, tapi dirusak oleh masyarakat itu. Justru masyarakat tidak ingin kalau akses internet itu begitu masif ya, artinya intens itu. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan. Ketika internet tiba-tiba terbuka aksesnya secara luas, itu akan dapat mereduksi atau mendegradasi nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, dan bisa kita menjadi kehilangan identitasnya, kehilangan jati diri. Nilai-nilai kearifan lokal akan menjadi tergusur oleh adanya informasi baru.
Tentu kelemahan yang kedua atau sinyalemen yang kedua kemarin disampaikan itu karena belum meratanya budaya baca di Indonesia atau budaya literasi. Jadi itu yang menjadi tantangan utama dengan adanya akselerasi revolusi industri 4.0 ini, yakni akses internet, fasilitas yang menyeluruh. Yang kedua adalah budaya baca, budaya literasi. Nah, sampai ada yang membandingkan budaya literasi ya, di Indonesia itu termasuk budaya literasi yang paling rendah. Satu perbandingan yang sederhana itu ya, kalau kita ini sebagai mahasiswa pasca dalam satu hari atau dalam sehari semalam, kira-kira berapa halaman yang kita baca? Berapa lama bertahan kita membaca? Jangan sampai kita baru setengah halaman atau satu halaman sudah ngantuk, sudah capek, atau bahkan banyak iklan ya yang mengganggu kita. Itu problemnya. Jadi kita tidak bisa beradaptasi dengan baik di revolusi industri 4.0 ini kalau budaya literasi kita masih sangat lemah. Jadi bahkan ya perbandingan tadi Singapura itu 1000 untuk 1 dan kita ini 1 untuk 1000. Artinya di Singapura itu 1000 untuk 1, 1000 referensi untuk 1 orang. Kita di sini 1 referensi untuk 1000 orang. Artinya ya kalau perbandingan begitu kan memang kita sangat terbatas referensi. Jadi itu yang menginspirasi bagi kita sesungguhnya bahwa ini adalah problem bukan saja jadi problem personal, tapi ini tanggung jawab negara. Negara harus hadir di dalam konteks membangun akses secara merata di seluruh Indonesia, terutama akses internet. Yang kedua tentang budaya literasi, ya tentu menjadi perhatian utama pemerintah. Ya, meskipun sekarang ini masyarakat yang punya kepedulian berpartisipasi di dalam membangun budaya literasi, seperti banyak ya rumah literasi yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya, dan itu satu hal yang positif. Jadi ini tantangan yang pertama adalah masalah akses internet. Ya. Kemudian di dalam riset kami itu, meskipun ada akses internet, ternyata yang harus dipersiapkan adalah hardware, perangkat kerasnya. Jadi perangkat keras tadi yang disebutkan itu ada komputer, ada iPad, ada handphone Android, dan seterusnya. Nah, ketika ada hardware-nya itu, pertanyaannya seperti apa speknya? Jadi spek kesediaan aplikasi di dalam yang kita butuhkan itu sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh AI atau di cloud dan seterusnya. Jadi makanya ya Bapak Ibu kalau mau mencari seperti laptop, carilah laptop yang punya spek tinggi. Karena itu nanti akan menjadi tantangan yang kedua. Kita punya laptop tapi tidak bisa mengakses aplikasi baru karena kita mau coba update, kita punya aplikasi nggak bisa karena spek rendah. Jadi ini juga yang jadi problem, hardware ketersediaan perangkat keras itu untuk dalam konteks mengakses aplikasi atau elektronik learning ya. Kemudian selanjutnya adalah software ya, aplikasi-aplikasi. Jadi itu tadi meskipun kita sudah punya hardware, apakah aplikasi itu bisa diakses ya. Jadi software ini sangat penting dan ketersediaan software itu sesuai dengan format, misalnya Office kita Office berapa ya, apakah bisa
dikonversi atau diinstal masuk di office kita. Jadi itu yang jadi problem juga. Saya seringkali diskusi dengan teman-teman dari ahli komputer dan selalu menyarankan bahwa pastikan ya kalau mau membeli laptop misalnya bisa digunakan untuk 10 tahun ke depan. Caranya adalah lihat dulu speknya yang tinggi sampai di atas 1 tera misalnya, supaya nanti aplikasi itu kita bisa kita bisa install dan bisalah kita upgrade ya semua Office yang terbaru. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan atau literasi digital bagi pengguna software itu sendiri. Jadi misalnya guru dan siswa. Jadi apakah aplikasi yang kita gunakan itu diketahui, dikuasai oleh guru, dosen, begitu juga dengan mahasiswa. Kalau hanya guru saja yang kuasai, berarti kan tidak bisa dijalankan kegiatan pembelajaran yang berbasis digital tadi itu. Jadi harus dua-duanya secara timbal balik yang menguasai aplikasi itu. Jadi itu 4 komponen itu yang menjadi prasyarat utama untuk penerapan pembelajaran digital. Nah, termasuk ya penggunaan e-book, PDF dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu adalah harus ada dukungan political will dari pimpinan di sekolah. Apakah ada dukungan? Minimal dukungan itu adalah membuka akses untuk pengembangan aplikasi. Jadi misalnya kalau ada pelatihan di luar, langsung direspon oleh kepala sekolah, dikirim guru untuk mengikuti pelatihan itu. Atau disiapkan anggaran untuk pengembangan pembelajaran berbasis digital itu. Jadi itu syarat utama juga bahwa memang harus ada political will ya, ada kemauan yang keras dari pimpinan sekolah. Jadi saya kira untuk di level institusional, maka kita tentu banyak berinteraksi, banyak berdiskusi dengan kepala sekolah agar terbuka wawasannya terkait dengan dunia digital itu sendiri. Jadi saya juga punya pengalaman berinteraksi dengan para pimpinan di sekolah. Itu memang ada kepala sekolah yang kurang peduli lah dengan pembelajaran yang berbasis digital itu sendiri. Nah, kemudian nanti di dalamnya itu ada dibuatkan sistem, dibuatkan aturan-aturan akademik, penyesuaian dengan kurikulum. Ya, tentu di sini juga akan ada penyesuaian dengan budaya akademik yang akan diciptakan di sekolah atau di kampus itu sendiri. Jadi banyak variabel sesungguhnya untuk pembelajaran berbasis digital yang tadi disampaikan oleh Pak Samsul. Dan tentunya solusi-solusi alternatif itu saya kira tergantung juga ini ya, karena ini terkait dengan variabel makro yang membutuhkan kehadiran dari pemerintah misalnya, maka itu membutuhkan waktu ya. Misalnya untuk tahun ini belum bisa ya, karena harus menunggu tahun depan untuk penganggaran. Problemnya adalah apakah sudah masuk di perencanaan untuk tahun depan atau seperti apa. Kalau belum masuk ya berarti menunggu lagi untuk tahun selanjutnya. Nah, itu problemnya. Nah, di saat yang sama kan kita terdesak oleh kemajuan yang ada, akselerasi teknologi pembelajaran atau pembelajaran digital ini semakin masif dan kita harus selalu mengupdate ya kemampuan wawasan dan kemampuan kita di situ. Bahkan ketika di tahun 2020 ya, kalau bukan 2019, ketika ada seminar nasional pendidikan di Tarbiyah, saya menyampaikan bahwa di dalam undang-undang ada 4 kompetensi guru. Ada kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Dan saya sudah memprediksi di waktu itu bahwa ke depan ada satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yakni kompetensi digital. Dan saya kira kalau guru sekarang yang tidak paham atau gaptek
atau tidak peduli dengan dunia digital, itu akan tergusur oleh dinamika zaman. Nah, ini menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan di dalam pengembangan profesi kita agar benar-benar dapat menjalankan tugas secara profesional. Dan selanjutnya bagi saya ya, supaya peserta didiknya tidak tertinggal ya dalam konteks perkembangan dunia digital. Paling tidak tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa ketika Pak Samsul ya keluar ya tolong mengikuti perkembangan, mengupdate, mendownload aplikasi yang bisa diakses atau buku-buku terbaru, buku-buku pegangan, buku pelajaran kita download dan setelah itu kita bawa ke sekolah, kita perlihatkan kepada anak-anak misalnya. Nah, meskipun di sekolah itu tidak ada fasilitas pendukung yang minimal kita bisa perlihatkan melalui dengan handphone. Kemudian paling tidak ya kalau Pak Samsul punya greget yang kuat, punya kemauan yang kuat, minimal bisa dibawa siswanya jalan-jalan keluar ya, melihat perkembangan bagaimana pembelajaran berbasis digital di luar. Misalnya di Makassar ada salah satu madrasah yang menjadi pilot project untuk Kementerian Agama, yang mana bahwa madrasah digital itu luar biasa, mulai dari SIM, Sistem Informasi Manajemen, sampai kepada LMS-nya, Learning Management System-nya, dan itu menjadi pilot project untuk level nasional dan menjadi tempat rujukan bagi madrasah dan sekolah di dalam pengembangan digitalisasi di lembaga pendidikan. Saya kira sesekali bisa dibawa siswanya untuk jalan-jalan ke sekolah itu, supaya siswanya bisa juga mengikuti perkembangan. Dan apabila hal itu terbuka wawasannya anak-anak kita, maka tentu dia akan mencari tahu, berusaha sendiri, bukan hanya gurunya yang berusaha untuk mengembangkan, mengikuti perkembangan yang ada. Itu pengalaman kami di S1 ya misalnya, dulu awal-awal munculnya digital ya di dalam dunia pembelajaran, ya, mahasiswa itu kayak bingung sendiri. Akhirnya supaya cepat beradaptasi, maka kami coba bawa ke sebuah tempat yang di situ memang sudah teraplikasikan ya pembelajaran yang berbasis digital. Sehingga selanjutnya itu ya bukan hanya dosen yang berusaha untuk menerapkan pembelajaran berbasis digital, tapi juga mahasiswa. Yang kedua, komunikasinya itu menjadi efektif karena apa yang diharapkan oleh dosen dapat langsung ditangkap, diserap oleh mahasiswa, supaya masing-masing mempersiapkan mulai dari hardware maupun softwarenya itu sendiri. Jadi itu yang saya bisa komentari terkait dengan masalah yang disampaikan oleh Pak Samsul. Kemudian yang kedua, memang menarik ya kalau sekarang ini melalui dengan digitalisasi dalam berbagai segmen kehidupan, termasuk digitalisasi dalam konteks referensi. Ada yang menduga bahwa referensi termasuk buku-buku sekarang dengan ongkos yang besar, dengan tidak efektif, tidak efisien, maka akan dikonversi menjadi soft copy yang lebih efektif, lebih efisien, yang lebih tangible, dan seterusnya. Jadi ini juga yang menjadi satu kelebihan. Misalnya ketika di luar sana, di berbagai perguruan tinggi yang sudah mengembangkan perpustakaannya menjadi perpustakaan digital. Yang mana perpustakaan digital ini yang di dalamnya adalah berbagai referensi, macam-macam model referensi di dalam. Ada yang berbentuk e-book, ada book PDF, ada flipbook, ada yang tadi model buku multimedia, dan seterusnya. Itu untuk semata-mata meningkatkan layanan kepada para pembaca.
meningkatkan akses kepada para pembaca. Jadi itu juga sesungguhnya saya selalu dorong di perpustakaan kita supaya ya kita ini meskipun kita berada di tempat yang jauh dari kampus kita, tapi kita bisa mendapatkan referensi yang banyak, yang mumpuni dari kampus kita. Dan itu saya lihat sudah mulai dirancang untuk mengembangkan perpustakaan konvensional mengkolaborasikan dengan perpustakaan digital itu sendiri. Makanya saya pernah membantu salah satu perpustakaan perguruan tinggi swasta membantu referensi ya, referensi dalam bentuk PDF dan flipbook untuk memperkaya referensi di perpustakaan digital di perguruan tinggi swasta. Saya hanya menyuplai beberapa referensi kurang lebih 1000-an judul dan itu disambut dengan baik. Namun demikian dengan adanya digitalisasi ini ternyata tidak sepenuhnya digandrungi oleh masyarakat bahwa kita harus beralih ke referensi yang berbasis digital. Ya termasuk saya sendiri secara pribadi, saya seringkali masih aktif ya memesan referensi mencari referensi kalau keluar daerah. Dan ini ya kita bisa melihat dari kelemahannya dulu. Kelemahannya itu kalau Bapak Ibu mana lebih tahan membaca buku elektronik di aplikasi kita dengan buku yang bersifat manual dalam versi cetaknya. Mana lebih tahan di depan layar laptop misalnya membaca buku atau di depan kertas yang tercetak gitu. Rupanya sekarang ini Lebih nyaman manual. Kalau saya elektronik, Pak. Kalau kita yang sudah berusia ya, kecuali yang masih muda, ini saya lihat masih banyak yang muda, atau semuanya muda ya, gitu ya. Kalau yang masih muda itu masih tahan menatap atau melihat secara langsung layar ya, sampai berjam-jam gitu. Karena mata itu punya keterbatasan, terutama daya retina kita. Ketika membaca dengan cahaya yang dikeluarkan oleh di background tulisan itu. Makanya sekarang seperti Mizan ketika mencetak buku itu tidak putih lagi kertasnya, tapi sudah mulai buram. Kenapa dia seperti itu? Karena kalau putih polos itu akan membuat mata cepat capek membacanya. Karena cahaya putih itu membuat mata kita, retina kita itu kerja keras. Ya, kerja keras dan akhirnya cepat capek, lama-kelamaan buram penglihatan dan kemudian kita ngantuk ya, efeknya kita ngantuk atau capek. Karena kenapa? Kegiatan membaca itu kan kegiatan yang berat. Di samping memelototi dari kata per kata dan juga otak kita yang bekerja. Otak kita bekerja. Jadi ada dua aktivitas yang berjalan di situ sehingga membutuhkan energi yang besar. Sehingga bagi para pembaca itu masih banyak yang suka dengan referensi yang manual. Nah, itu yang yang menjadi kelemahan juga, terutama bagi guru-guru yang sudah mulai terganggu pandangannya, terganggu kekuatan matanya itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kita membaca di e-book ya, tidak selamanya kalau kita membaca itu langsung tamat. Jadi kita membuka buku ya, buku misalnya ini masa pasca ya, buka buku tentang filsafat pendidikan Islam. Itu kan biasanya sampai 200 halaman, 300. Kita membaca itu sampai intens, 20 halaman kita baca. Kemudian kita istirahat. Nah, itu kadang kalau misalnya buku yang bersifat flipbook ya, itu dibuka satu-satu ya.
Itu dibuka satu-satu. Apalagi kalau laptopnya itu agak lambat, ya. Agak lambat karena spek yang rendah itu butuh waktu itu. Jadi kadang saya malas itu dibuka di buku itu buka satu-satu yang aplikasinya itu. Padahal kita ini kalau di buku manual habis membaca kan kadang dilipat atau dikasih masuk di ada pembatas penanda di dalam baru disimpan. Itu yang menjadi kendalanya juga ya. Apalagi kalau yang dibaca itu Al-Quran ya. Kalau misalnya bulan Ramadan kita intens ya, mengejar bacaan kita, itu kadang-kadang jadi penghambat masuk di aplikasi. Wah, di mana lagi ini? Sampai di mana bacaan saya? Jadi itu kan agak rumit itu ya. Di situ juga bagian dari kelemahan. Lalu kelemahan yang lain tadi juga disampaikan, misalnya kalau hardware perangkat yang kita gunakan lagi lowbat ya, sekarang kan masih bergiliran padam lampu ya. Jadi kalau lowbat ya nggak bisa digunakan. Itu kalau bukunya misalnya di-download ya. Kalau bukunya di-download kita kemudian kalau kita menciptakan buku PDF misalnya atau e-book, kita simpan di dalam aplikasi ya. Tetapi kalau ke tempat-tempat tertentu yang punya signal lemah itu susah dibuka. Susah dibuka. Atau bisa dibuka tapi ternyata kuotanya habis ya. Itu juga jadi banyak variabel juga yang jadi problem di situ. Namun demikian ya, kita beralih ke yang positifnya ya. Saya kira lebih banyak positifnya terkait dengan referensi yang berbasis digital. Jadi yang pertama tadi disebutkan cepat mengaksesnya, mencarinya di mana ini buku, itu mudah sekali. Misalnya saya mencari buku filsafat pendidikan Islam. Ya sama halnya ketika di perpustakaan ada sistem otomasi yang digunakan, atau kita di toko buku yang disiapkan komputernya, apakah di toko buku ini di Ramayana ada buku filsafat pendidikan Islam karya Abu Dinata misalnya, kita ketik lalu dia mengatakan oh ada dua rangkap ya, ensamblar di lemari ini, di kodenya ini, itu langsung ada keterangan di situ. Ya sama halnya kalau kita mencari referensi menggunakan aplikasi Herzing misalnya, itu dengan mudah kita mendapatkan referensi yang seperti itu. Itu kelebihannya. Jadi kita bisa cepat mengakses, menghadirkan referensi yang kita butuhkan. Kemudian kelebihan yang lain ya, ketika barang itu kita sudah bisa download, kita mencari frase atau ini masuk dalam glossary ya. Kita mencari kata kunci yang kita inginkan. Misalnya minat belajar, kita ketik minat belajar langsung muncul semua. Oh ini minat belajar itu pas dalam buku. Jadi itu kelebihannya, tidak serta-merta ya kita kalau di buku manual kita membuka mana ini tentang minat belajar. Itu pengalaman saya juga ketika mentahriz hadis, mencari satu hadis di perpustakaan kita, itu membutuhkan waktu ya. Di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim butuh waktu sampai setengah hari. Baru saya dapatkan, baru cari lagi di mujamnya, ya, macam-macam gitu, dengan tahapan-tahapannya. Ternyata dengan menggunakan aplikasi ya, itu tidak sampai 1-2 menit itu keluar semua. Jadi itu satu kelebihan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga security ya, penyimpanannya. Kita simpan di aplikasi tertentu atau di jasa penyimpanan di online, ya, itu referensi aman, benar-benar aman. Nah kalau misalnya perawatan buku secara manual, hard copy-nya yang manual, itu kan ya bisa lapuk ya, apalagi kalau di tempat kita tersiram air atau apa macam-macam ya, itu jadi problem. Makanya ya pernah di tempat saya ini jendelanya bocor, disiram air hujan masuk, saya nggak lihat sudah ada sampai 30-an
buku saya menjadi bengkak gitu ya. Membengkak karena dikena air. Akhirnya saya jadi malas juga membukanya karena bercampur dengan warna-warni di situ karena kena air. Pada intinya adalah kita ini ingin bekerja secara efektif dan efisien. Nah, ketika ada fasilitas tentang dunia digital seperti itu, yang aplikasi-aplikasi yang bisa dikembangkan untuk melahirkan e-book, book PDF dan seterusnya, maka tentu kita menjadi terpanggil ya. Karena kita ini mau menjalankan tugas kita dengan profesional. Kita ingin mengajar dengan enjoy. Kita ingin menikmati pekerjaan kita sebagai seorang guru. Maka tentunya kita gunakan memanfaatkan fasilitas semaksimal mungkin yang bisa menunjang itu. Jadi supaya pekerjaan kita, beban-beban di dalam pekerjaan kita ini tidak semakin menggerogoti ya. Jadi kadang ini diskusi teman-teman satu profesi ya. Mau kita ini rupanya profesi kita ini unik ya. Keunikannya tidak manusiawi menurut saya. Lalu teman itu bertanya, kok kenapa tidak manusiawi? Tidak manusiawinya ini kita punya profesi pekerjaan kita adalah seharusnya kalau kita ini semakin bertambah usia, itu kan daya tahan tubuh semakin menurun. Penyakit semakin mudah menyerang kita. Seharusnya pekerjaan itu tensinya semakin menurun. Tapi makin hari pekerjaan semakin padat. Ketika pekerjaan semakin hari makin padat, semakin banyak, di saat yang sama tubuh kita semakin turun daya tahannya. Akhirnya disinilah saya nilai semakin tidak manusiawi profesi. Maka oleh karena itu saya menyampaikan seharusnya kita mencari solusi, dan salah satu solusinya adalah pemanfaatan digital semaksimal mungkin untuk membuat kita bisa bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa ini kadang-kala kalau kita gaptek ini membuat kita semakin terjajah oleh pekerjaan kita sendiri. Itu di satu perspektif, ya, beda dengan perspektif yang lain. Kemudian ya, pengalaman kami kemarin juga di akhir tahun 2022, kami dapat proyek pengabdian masyarakat dari DITI, itu melakukan pendampingan kepada guru-guru yang ada di Kota Parepare. Tentu tidak semua guru kami undang karena terbatas juga waktu yang dikasih, terbatas anggaran. Waktu itu anggarannya sampai 50-an. Itu untuk mendampingi guru-guru yang ada di Kota Parepare untuk pengembangan bahan ajar dalam bentuk teks. Teks melahirkan buku-buku, apakah itu e-book, buku PDF, dan flipbook. Jadi kami sengaja mengundang ahlinya di bidang itu, teknologi pendidikan, supaya lebih pas gitu ya. Jadi sebagai orang pendidikan ya tentu akan memberikan masukan-masukan seperti apa tampilan, seperti apa kesan muatannya di dalam materi itu sendiri. Kemudian dalam konteks tinjauan secara psikologi. Jadi misalnya covernya ya, seperti apa cover yang sejatinya ditampilkan di dalam layar. Tentu diseimbangkan. Kalau ini SMA jangan terlalu norak misalnya. Kemudian kalau ini SMP atau ini TK tidak apa-apa yang kelihatan lebih norak kalau TK misalnya. Itu ada dimensi psikologisnya. Nah ini kami melihat di situ bahwa ternyata animo guru-guru di Parepare pada waktu itu sangat-sangat tinggi mengikuti pendampingan untuk cara-cara membuat e-book itu sendiri ya. Jadi ini sangat penting, dan ternyata ya memang banyak aplikasi yang kita bisa ambil atau kita bisa download di internet atau di Google Cloud, dan ada ya aplikasi yang paling sederhana, ada juga aplikasi yang kompleks.
ada yang gratis dan ada yang berbayar. Ya. Nah, tentu kita ingin mencari yang lebih efektif dan lebih efisien. Dan itu banyak sekali kita bisa cari di situ. Dan tentu ini akan membantu kita bagaimana mengembangkan ya pembelajaran yang dapat memanfaatkan e-book atau flipbook untuk kegiatan pembelajaran. Dan satu hal yang saya ingin tambahkan lagi adalah aspek dari dimensi kepayannya ya, aspek PAI. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendesain perangkat pembelajaran yang berbasis digital itu, kita harus melihat dimensi kepayannya seperti apa. Apakah ada relasi, apakah ada kecocokan, ya, relevansinya, apakah tidak mereduksi nilai-nilai utama di dalam konteks kepayan dan seterusnya. Jadi misalnya kita memasukkan gambar atau video di dalam book itu sendiri, di dalam buku, jangan sampai materinya atau kesannya itu adalah bernuansa hoax ya, atau bernuansa mereduksi nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama kita. Nanti ku telepon Ki, belum Pi. Ya, ini ada bocor ya. Kemudian misalnya ya, kalau kita ingin menyampaikan materi tentang keimanan, surga dan neraka. Kemudian neraka itu berbagai macam siksaan yang diterima oleh orang-orang di dalamnya. Nah, misalnya divisualkan itu dengan bentuk ular, ada ular 9 kepalanya, mencabik-cabik ya orang misalnya. Ada api yang berbentuk naga dan seterusnya. Itu kita harus hati-hati dan perlu perhitungan yang bijak ya. Jangan sampai kita memvisualkan sesuatu justru berdampak mengkerdilkan nilai-nilai sakralitas di dalam agama itu. Itu yang kita harus jaga karena namanya digital itu harus divisualkan. Jadi tidak ada di dunia digital yang tanpa visual, tanpa citra. Sedangkan di dalam agama kita, dalam hal ini kepayan, ada yang citra, ada dalam bentuk visual, ada dalam bentuk sakral. Nah ini yang harus diadaptasikan itu sendiri. Jangan sampai mereduksi nilai-nilai kesakralan di dalam ajaran agama, karena kita ingin mencoba mengakomodir semua, ya, memasukkan semua materi yang ada di dalam aplikasi di e-book kita misalnya. Jadi ini yang saya kira perlu diperhitungkan ya, dipertimbangkan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, aspek yang agak rumit juga di dalam pembelajaran digital itu adalah dimensi evaluasinya. Dimensi evaluasi yang terkait dengan apeksinya, ya, apeksi anak-anak atau karakter anak-anak itu sendiri. Jadi misalnya kalau kita menggunakan pembelajaran berbasis proyek, lalu kita memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi yang kita harapkan itu anak-anak punya hasil pekerjaan yang original ya, yang betul-betul otentik, bukan hasil duplikat, plagiat dan seterusnya. Nah, ketika anak-anak ini yang diberikan tugas, ternyata dia tidak paham dengan tugas itu, lalu dia mengambil jalan pintas. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah gurunya bisa mendeteksi kalau produk atau hasil pekerjaan dari anak-anak kita ini adalah hasil duplikat itu. Jadi ini juga yang jadi problem tentang bagaimana karakter peserta didik itu di dalam konteks menyikapi tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, apakah bisa melahirkan produk yang original, yang otentik, atau dia mengambil jalan yang pintas. Begitu juga ketika ujian, ya, ketika di dalam konteks memberikan atau melaporkan tugas harian dan seterusnya.
Jadi ini juga yang menjadi problem adalah pembentukan karakter atau pembentukan akhlakul karimah bagi peserta didik kita melalui dengan pembelajaran yang berbasis digital. Atau mungkin masih ada hal yang perlu ditanggapi Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak ada tanggapan dari Bapak Ibu, maka baiklah untuk pertemuan kita kali ini. Ini kita berada di zona yang terjepit ya. Nah, terjepit dalam hal urusan ukhrawi dan terjepit dalam urusan duniawi ya. Karena masuk zuhur dan ya bagi yang ada gejala asam lambung ya ini merepotkan di jam segini. Kita terjepit dalam waktu kita ini. Tapi tidak apa-apa, dengan semangat kita, insya Allah ya, semua akan selalu sehat walafiat. Dan sekira untuk pertemuan kita kali ini, sekira kita cukupkan. Mudah-mudahan ikhtiar niat kita menjadi satu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan bersama-sama baca kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.